Tahun 2026 bukan sekedar pergantian waktu, tetapi sebuah fase sunyi yang menyentuh tubuh dan jiwa tanpa disadari. Banyak orang merasa baik-baik saja, namun Primbon Jawa membaca tanda yang berbeda. Kelelahan batin yang menumpuk, emosi yang terpendam, dan kebiasaan kecil yang perlahan menggerogoti kesehatan. Yang mengejutkan, bukan yang lemah yang paling diuji, melainkan mereka yang merasa paling kuat. Inilah tahun ketika tubuh mulai berbicara, dan hanya yang peka. Sedulur kabeh, sebelum kita melangkah lebih jauh, membahas ramalan kesehatan tahun 2026 menurut Primbon Jawa, mari sejenak menyatukan niat dan energi kebaikan. Tuliskan koto asal panjenengan di kolom komentar, agar doa dan harapan baik dapat saling terhubung. Semoga yang sedang memiliki hutang segera dimudahkan dan dilunaskan, yang tengah sakit diberi kesembuhan, yang sedang berjuang mencari pekerjaan dipertemukan dengan pekerjaan yang diidamkan, dan semoga seluruh kehidupan panjenengan senantiasa diselimuti keberkahan, kesehatan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Di fase ini, sebagian orang justru merasa paling sehat, jarang sakit, jarang istirahat, dan merasa mampu mengerjakan segalanya. Namun, Primbon membaca kondisi ini sebagai kekuatan yang sedang diuji, bukan keberuntungan. Konflik batin pun muncul tanpa disadari antara dorongan untuk terus maju dan bisikan halus untuk berhenti sejenak. Sayangnya, bisikan itu sering kalah oleh ambisi dan rutinitas. Yang membuat fase ini semakin misterius adalah ketidaksesuaiannya dengan logika. Secara medis tidak ada masalah serius. Secara fisik, tubuh masih mampu bekerja. Namun rasa tidak nyaman muncul di waktu-waktu tertentu. Saat malam menjelang, saat pikiran mulai tenang, atau saat tubuh berhenti bergerak. Primbon menyebut ini sebagai tando rasa, sinyal batin yang belum berwujud sakit, tetapi sudah mengarah ke sana. Bab 1. Tanda awal dari tubuh yang mulai berbisik. Awal tahun 2026 datang tanpa kegaduhan. Tidak ada peristiwa besar yang langsung mengguncangkan kehidupan. Namun justru disitulah letak bahayanya. Dalam Primbon Jawa, masa seperti ini disebut waktu meneng sing ngandhut pratanda. Waktu yang tampak tenang, tetapi menyimpan isyarat tersembunyi. Banyak orang merasa hidup berjalan normal, aktivitas padat, pekerjaan lancar, dan rencana tetap berjalan. Namun, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Konflik pertama muncul dari kebiasaan lama, mengabaikan diri sendiri demi tuntutan hidup. Rasa lelah dianggap wajar, pusing dipendam, nyeri dianggap sepele. Dalam budaya modern, keluhan tubuh sering dianggap kelemahan. Padahal menurut Primbon, tubuh adalah penjaga gerbang jiwa. Jika ia mulai memberi tanda, itu berarti ada keseimbangan yang terganggu. Konflik semakin dalam ketika emosi mulai ikut terlibat. Tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan beban pikiran yang tidak pernah dilepaskan perlahan menumpuk di dalam tubuh. Dalam Primbon Jawa, emosi yang terpendam dipercaya mengendap di raga dan melemahkan aliran energi hidup.
Namun, karena tidak terlihat, banyak yang menolaknya. Mereka memilih bertahan meski tubuh mulai memberi perlawanan. Ada pula yang mulai mengalami perubahan pola tidur. Malam terasa panjang, tidur tidak nyenyak, mimpi terasa lebih jelas dan aneh. Dalam primbon, mimpi di fase ini bukan sekedar bunga tidur, melainkan pesan batin yang mencoba naik ke permukaan kesadaran. Namun karena kesibukan pagi hari, pesan itu kembali tenggelam sebelum sempat dipahami. Konflik sosial pun muncul. Lingkungan menuntut performa, bukan keseimbangan. Ketika seseorang mencoba mengurangi aktivitas demi kesehatan, sering dianggap lemah atau tidak profesional. Akhirnya, banyak yang memilih diam dan memaksakan diri. Primbon menyebut ini sebagai awal dari ketidakharmonisan antara raga dan rasa. Kondisi yang jika dibiarkan akan berkembang tanpa peringatan keras. Yang menarik, tidak semua orang merasakan tanda yang sama. Ada yang tubuhnya memberi sinyal lewat kelelahan. Ada yang lewat emosi mudah meledak. Ada pula yang lewat sakit ringan yang datang dan pergi. Inilah yang membuat fase ini sulit ditebak. Tidak ada pola pasti, kecuali satu kesamaan. Tubuh mulai meminta perhatian. Bab 1. Bukan tentang sakit yang nyata, melainkan tentang peringatan awal yang sering diremehkan. Inilah fase ketika takdir masih memberi kesempatan untuk memperbaiki arah tanpa harus jatuh. Namun kesempatan ini hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mau mendengarkan, bukan melawan. Karena setelah fase ini berlalu, tubuh tidak lagi berbisik. Ia akan berbicara dengan cara yang jauh lebih keras. Dan disitulah ujian kesehatan 2026 benar-benar dimulai. Bab 2. Emosi terpendam saat penyakit datang tanpa nama. Memasuki pertengahan tahun 2026, apa yang sebelumnya hanya berupa bisikan tubuh mulai berubah menjadi rasa yang mengganggu keseharian. Namun anehnya, gangguan ini sulit dijelaskan. Tidak ada sakit yang benar-benar jelas, tidak ada diagnosis yang pasti, tetapi tubuh terasa tidak lagi seperti dulu. Dalam primbon Jawa, fase ini dikenal sebagai waktu kebendung rasa, saat emosi yang lama dipendam mulai menekan raga dari dalam. Konflik utama di fase ini bukan datang dari luar, melainkan dari pertarungan batin yang tak pernah selesai. Banyak orang menyimpan rasa kecewa, marah, sedih, atau takut terlalu lama. Mereka tampak baik-baik saja di hadapan orang lain, tetapi di dalam diri, perasaan itu mengendap tanpa pernah dilepaskan. Primbon mengajarkan bahwa emosi yang dipendam akan mencari jalan keluar, dan seringkali tubuh menjadi jalannya. Keluhan mulai muncul secara samar. Ada yang sering merasa sesak tanpa sebab, ada yang dadanya terasa berat saat malam hari. Ada pula yang tiba-tiba mudah lelah meski tidak melakukan aktivitas berat. Konflik muncul ketika logika berkata ini hanya kelelahan, sementara batin memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Sayangnya, banyak yang memilih mempercayai logika semata. Dalam primbon Jawa, setiap emosi dipercaya memiliki tempat bersemayam di tubuh. Amarah yang tertahan melemahkan energi dada.
Kesedihan yang dipendam mengganggu pernapasan batin, dan kecemasan yang berkepanjangan melemahkan daya tahan raga. Namun karena tidak terlihat secara kasat mata, konflik ini sering diabaikan hingga tubuh mulai berteriak. Tekanan hidup di 2026 memperparah keadaan. Tuntutan ekonomi, masalah keluarga, dan beban sosial membuat banyak orang tidak memberi ruang untuk dirinya sendiri. Bahkan saat tubuh meminta istirahat, pikiran terus memaksa bergerak. Inilah konflik besar yang jarang disadari. Manusia terus berlari dari dirinya sendiri. Fase ini juga ditandai dengan perubahan emosi yang ekstrim. Seseorang bisa merasa sangat sensitif, mudah tersinggung, atau justru mati rasa. Dalam primbon, perubahan ini disebut rasa goyah, tanda bahwa keseimbangan batin mulai runtuh. Jika dibiarkan, kondisi ini akan membuka pintu bagi penyakit yang lebih nyata. Menariknya, sebagian orang justru mulai mencari jawaban keluar. Obat, vitamin, atau saran instan. Semua dicoba, namun hasilnya tidak bertahan lama. Primbon menegaskan bahwa penyakit yang berasal dari batin tidak bisa disembuhkan hanya dengan raga. Tanpa penyadaran emosi, pemulihan hanya bersifat sementara. Konflik sosial pun ikut memperumit keadaan. Banyak yang merasa tidak didengarkan saat mengeluh, bahkan dianggap berlebihan. Akhirnya, perasaan kembali dipendam. Siklus pun berulang. Tubuh semakin lemah, emosi semakin menekan, dan kesadaran semakin menjauh. Inilah fase berbahaya yang sering menjadi titik balik kesehatan seseorang. Namun di balik konflik ini, primbon juga membuka jalan keselamatan. Ada sebagian orang yang mulai berani mengakui kelemahannya. Mereka berhenti sejenak, mengurangi beban, dan mulai berdialog dengan diri sendiri. Meski terasa berat dan penuh rasa bersalah, langkah kecil ini justru memperlambat kerusakan yang lebih besar. Bab 2 bukan tentang penyakit yang mematikan, melainkan tentang penyakit tanpa nama, yang jika diabaikan akan menjelma menjadi sesuatu yang nyata. Fase ini adalah peringatan keras yang masih dibungkus kelembutan. Masih ada waktu untuk memperbaiki, tetapi waktu itu tidak akan menunggu selamanya. Karena setelah emosi terpendam ini mencapai batasnya, tubuh tidak lagi memberi tanda samar. Ia akan memilih cara yang lebih tegas untuk memaksa manusia berhenti. Dan di sanalah fase berikutnya menunggu. Fase ketika peringatan berubah menjadi kenyataan. Bab 3. Tanda tubuh yang tak lagi bisa diabaikan. Jika pada fase sebelumnya tubuh masih berbicara dengan bahasa yang halus, maka memasuki fase ini, bahasa itu berubah menjadi peringatan keras. Dalam primbon Jawa, tahap ini disebut waktu wangsit raga, masa ketika tubuh tak lagi memberi isyarat samar, melainkan menyampaikan pesan secara nyata dan berulang. Banyak orang terkejut ketika keluhan yang dulu datang dan pergi kini menetap lebih lama. Rasa nyeri yang sebelumnya dianggap sepele berubah menjadi sakit yang mengganggu tidur. Nafas terasa pendek tanpa sebab jelas. Kepala sering terasa berat, seolah pikiran dan raga tak lagi seirama. Konflik pun memuncak antara keinginan untuk tetap kuat dan kenyataan bahwa tubuh mulai kehilangan daya tahan.
Primbon mengajarkan bahwa tubuh adalah wadah dari energi batin. Ketika batin terlalu lama dipaksa diam, tubuh akan mengambil alih peran sebagai penyampai pesan. Ironisnya, banyak orang justru marah pada tubuhnya sendiri. Mereka mengeluh, menyalahkan usia, pekerjaan, bahkan keadaan, tanpa menyadari bahwa konflik ini berakar dari pengabaian yang panjang. Di fase ini, rasa takut mulai muncul. Takut akan sakit yang tak diketahui asalnya. Takut kehilangan kendali atas hidup sendiri. Takut menjadi beban bagi orang lain. Ketakutan ini memperkeruh batin dan justru mempercepat kerusakan energi raga. Dalam primbon, rasa takut yang terus dipelihara akan melemahkan penjaga tubuh, yaitu kekuatan batin yang menjaga keseimbangan hidup. Banyak yang mulai berpindah-pindah mencari jawaban, dari satu saran ke saran lain, dari satu keyakinan ke keyakinan lain. Namun konflik batin tetap belum tersentuh. Primbon Jawa menegaskan bahwa penyakit yang sudah memasuki fase ini tidak bisa diselesaikan dengan penyangkalan. Semakin seseorang menolak kenyataan tubuhnya, semakin kuat gejala yang muncul. Hubungan sosial pun ikut terganggu. Emosi menjadi tidak stabil, mudah tersinggung, cepat lelah berbicara, dan memilih menyendiri. Lingkaran ini menciptakan konflik baru, kesepian. Dalam primbon Jawa pun, kesepian yang dipendam adalah pintu masuk bagi lemahnya energi hidup. Saat seseorang merasa sendiri terlalu lama, tubuh kehilangan semangat untuk pulih. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Saat sunyi datang, pikiran mulai mengembara. Tubuh terasa lebih lemah, rasa sakit lebih jelas, dan pertanyaan-pertanyaan muncul tanpa jawaban. Banyak yang terjaga di tengah malam, merasakan detak jantung yang tak biasa atau perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Ini bukan sekadar gangguan fisik, tetapi peringatan batin yang meminta perhatian. Namun, konflik terbesar di fase ini adalah pilihan, mendengarkan atau kembali mengabaikan. Tidak semua orang siap menerima bahwa tubuhnya sedang meminta perubahan hidup. Ada yang tetap memaksa diri, berpura-pura kuat, dan menganggap ini hanya ujian kecil. Padahal dalam primbon, fase ini adalah batas terakhir. Di sisi lain, ada pula yang mulai perlahan menyadari. Mereka mulai mengurangi beban, mencoba berdamai dengan diri sendiri, dan memberi ruang bagi raga untuk bernapas. Meski rasa sakit belum hilang, ada ketenangan kecil yang mulai tumbuh. Primbon menyebut ini sebagai tanda dibukanya jalan pulih, meski jalannya masih panjang dan berliku. Bab 3 adalah fase paling menentukan. Bukan karena penyakitnya paling parah, tetapi karena kesadaran manusia diuji di sini. Apakah akan terus melawan tubuhnya sendiri, atau mulai mendengarkan pesan yang selama ini diabaikan? Karena setelah fase ini berlalu, tubuh tidak lagi memberi pilihan dengan lembut. Ia akan memilih cara yang lebih ekstrim untuk memaksa perubahan. Dan tanpa disadari, banyak orang baru mengerti pesan tubuhnya saat tubuh itu sudah terlanjur melemah. Disitulah bab berikutnya menunggu. Bab ketika takdir kesehatan mulai menagih keputusan yang telah diambil.
Bab 4. Perjalanan di batas takdir raga. Memasuki fase ini, Primbon Jawa menyebutnya sebagai waktu pamales rogo. Waktu ketika tubuh berhenti memberi tanda dan mulai menagih keputusan hidup. Disinilah konflik tidak lagi datang perlahan, melainkan hadir bersamaan, menekan dari segala arah, membuat banyak orang merasa seolah hidupnya sedang diuji habis-habisan. Tubuh yang sebelumnya masih mampu diajak berkompromi, kini sering terasa memberontak. Energi cepat terkuras meski aktivitas ringan. Bangun tidur bukan lagi awal yang segar, melainkan lanjutan dari kelelahan kemarin. Dalam Primbon, kondisi ini menandakan bahwa keseimbangan antara niat, laku hidup, dan batin telah menyimpang cukup jauh. Konflik batin semakin tajam. Ada pergulatan antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi, ada keinginan untuk sembuh, untuk kembali kuat seperti dulu. Di sisi lain, ada rasa pasrah yang samar, seolah menerima bahwa keadaan ini adalah bagian dari nasib. Pertarungan ini tidak terlihat oleh orang lain, namun sangat melelahkan bagi jiwa. Lingkungan sekitar seringkali tidak memahami. Nasihat datang bertubi-tubi, namun justru menambah beban. Kurang bersyukur, terlalu banyak pikiran, atau hanya kelelahan biasa. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi batin yang rapuh menjadi luka baru. Primbon Jawa mengingatkan bahwa luka batin yang tidak diakui akan berubah menjadi penyakit raga yang membandel. Pada fase ini, mimpi-mimpi mulai terasa berbeda. Tidur tidak lagi nyenyak, mimpi terasa nyata, simbolik, bahkan terkadang menakutkan. Air keruh, jalan gelap, tubuh yang terjebak, semua adalah simbol yang dalam Primbon menandakan adanya pesan yang belum dipahami. Sayangnya, banyak yang menganggapnya sekadar bunga tidur, padahal mimpi di fase ini sering menjadi cermin batin terdalam. Konflik memuncak ketika seseorang mulai mempertanyakan makna hidupnya sendiri. Untuk apa semua usaha ini? Mengapa tubuh seolah menjadi musuh? Pertanyaan-pertanyaan ini mengguncang keyakinan dan menyingkap luka lama yang selama ini terkubur. Dalam Primbon, fase ini disebut bukanya lawang kesadaran, pintu yang terbuka secara paksa agar manusia melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Ada yang mencoba melawan dengan cara ekstrim, memaksa diri, mengabaikan rasa sakit, atau mencari pelarian. Namun, jalan ini justru membawa konflik baru. Tubuh semakin lemah, batin semakin gelisah. Primbon menegaskan bahwa melawan takdir tanpa memahami pesannya hanya akan mempercepat keruntuhan energi hidup. Namun, di sisi gelap ini selalu ada celah cahaya. Sebagian orang mulai berhenti berlari. Mereka duduk diam, mendengarkan tubuhnya sendiri, dan menerima bahwa ada yang harus diubah. Perlahan, mereka mengurangi ambisi yang membakar raga, memperbaiki laku hidup, dan menata kembali batin yang selama ini diabaikan. Meski sakit belum sepenuhnya pergi, ada ketenangan baru yang mulai terasa. Disinilah misteri Primbon bekerja dengan cara yang tak terduga. Justru ketika seseorang berhenti memaksa sembuh, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda pulih.
bukan secara instan, melainkan perlahan dan sunyi. Konflik tidak hilang, tetapi berubah bentuk dari perlawanan menjadi pembelajaran. Bab 4 adalah titik genting. Banyak yang jatuh di sini, menyerah pada kelelahan batin. Namun bagi yang mampu membaca pesan Primbon dengan hati jernih, fase ini adalah gerbang menuju perubahan besar. Bukan hanya kesehatan raga, tetapi juga cara memandang hidup. Karena setelah fase ini berlalu, takdir kesehatan tidak lagi sekadar ujian. Ia akan menunjukkan hasil dari semua pilihan yang telah diambil. Dan di sanalah bab terakhir menanti. Bab yang menyimpan jawaban paling mengejutkan, sekaligus kebenaran yang tidak semua orang siap menerimanya. Bab 5. Kebenaran yang tersembunyi di balik takdir kesehatan. Tidak semua orang menyadari bahwa fase terakhir ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan titik pembalikan nasib. Dalam Primbon Jawa, bab ini dikenal sebagai waktu panemu jati. Waktu ketika manusia dipertemukan dengan kebenaran sejatinya. Namun kebenaran ini jarang datang dengan cara yang lembut. Konflik mencapai puncaknya ketika tubuh seolah berhenti memberi perlawanan. Rasa sakit yang sebelumnya terasa jelas justru meredup, digantikan dengan kelelahan yang dalam dan hening. Banyak yang mengira ini tanda menyerah, tanda kekalahan. Padahal dalam Primbon, inilah fase paling berbahaya sekaligus paling menentukan. Fase ketika tubuh tidak lagi berteriak karena ia menunggu keputusan terakhir dari batin pemiliknya. Disinilah banyak orang keliru. Mereka menganggap ketenangan ini sebagai kesembuhan, lalu kembali ke pola lama. Bekerja berlebihan, mengabaikan istirahat, menekan emosi, dan menunda perubahan hidup. Konflik pun kembali. Namun kali ini tanpa peringatan. Tubuh yang sebelumnya masih mau memberi tanda, kini bertindak tegas. Plot twist mulai terungkap. Masalah utama bukanlah penyakit, melainkan cara hidup yang selama ini dianggap wajar. Dalam Primbon, penyakit pada fase ini seringkali hanyalah bayangan dari konflik batin yang telah menahun. Tubuh bukan musuh, melainkan saksi paling jujur atas semua luka yang tak pernah diakui. Beberapa orang akhirnya dipaksa berhenti, bukan oleh rasa sakit, tetapi oleh keterbatasan. Aktivitas yang dulu mudah, kini terasa mustahil. Di titik terendah ini, muncul perasaan bersalah, penyesalan, dan kesadaran yang datang terlambat. Namun justru disinilah pintu pemulihan sejati terbuka. Primbon Jawa mengajarkan bahwa kesembuhan sejati tidak selalu berarti kembali seperti semula, tetapi menemukan keseimbangan baru yang lebih selaras dengan takdir. Orang-orang yang mampu bertahan di fase ini mulai menyadari bahwa tubuh mereka tidak rusak. Ia hanya lelah menjaga hidup yang tidak seimbang. Konflik batin perlahan berubah menjadi penerimaan. Bukan pasrah tanpa usaha, melainkan menerima bahwa hidup tidak bisa terus dipaksakan. Mereka yang mulai memperbaiki niat, menjaga laku, dan menata ulang tujuan hidup, merasakan perubahan yang tidak terduga. Energi kembali mengalir, bukan dengan kekuatan lama,
tetapi dengan kebijaksanaan baru. Plot twist terbesar terungkap di akhir fase ini. Penyakit bukanlah hukuman, melainkan panggilan. Panggilan untuk berhenti, merenung, dan kembali pada jati diri. Banyak yang justru menemukan arah hidup baru setelah melewati fase ini. Lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bersyukur. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Tidak semua orang lolos dari fase ini dengan selamat. Mereka yang menolak perubahan akan terus berputar dalam siklus yang sama dengan konflik yang semakin berat. Sementara mereka yang berani berubah meski harus melepas banyak hal, justru menemukan kehidupan yang lebih bermakna. Bab 5 bukanlah akhir cerita, melainkan cermin besar. Ia memantulkan semua pilihan yang pernah diambil, semua tanda yang pernah diabaikan, dan semua kesempatan yang pernah diberikan. Takdir kesehatan di tahun 2026 bukan soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mau mendengarkan. Dan kebenaran paling mengejutkan dari Primbon ini adalah tubuh tidak pernah berniat menyakiti pemiliknya. Ia hanya ingin diselamatkan. Di titik inilah perjalanan ramalan kesehatan mencapai maknanya yang terdalam. Bukan tentang sakit atau sembuh, melainkan tentang bagaimana manusia kembali mengenal dirinya sendiri. Sedulur kabeh, dari seluruh perjalanan ramalan kesehatan 2026 menurut Primbon Jawa ini, kita belajar bahwa kesehatan bukan sekadar urusan raga, tetapi juga cermin dari batin dan laku hidup kita sehari-hari. Setiap tanda yang hadir sejatinya adalah pengingat agar manusia tidak terlalu jauh melupakan dirinya sendiri. Namun, di atas segala ikhtiar dan pemahaman, ingatlah bahwa segala ketentuan tetap berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanyalah tempat kita berserah, memohon perlindungan, kesembuhan, dan kekuatan menjalani hidup. Jadikan ramalan ini sebagai bahan renungan, bukan ketakutan. Ambillah hikmahnya, perbaiki niat, jaga laku, dan rawat kesehatan dengan penuh kesadaran serta doa. Jangan lupa untuk mendukung konten seperti ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak manfaat.